Peristiwa Madiun tahun 1948 yang didalangi Partai Komunis Indonesia seolah menjadi klimaks bagi seorang pejuang sejati yang sebagian besar hidupnya berada di garis perjuangan memerdekakan Indonesia. Amir Syarifuddin Harahap. Pria kelahiran Medan 27 April 1907 ini merupakan salah satu dari sekian banyak tokoh yang turut berperan besar di masa-masa sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Sayangnya, keterlibatan Amir Syarifuddin dalam Prahara Madiun 1948 membuat nasibnya harus berakhir di hadapan regu tembak. Ia mati dengan cara yang mengenaskan, dicap sebagai pemberontak. Berikut beberapa fakta sejarah tentang sosok Amir Syarifuddin Harahap. Seorang komunis sekaligus Kristen yang taat. Jauh sebelum Orde Baru membentuk narasi tentang komunis yang anti Tuhan, anti Pancasila dan musuh umat beragama, Amir Syarifuddin telah menerapkan prinsip hidup seorang komunis yang taat pada agama. Seperti halnya tokoh komunis lain seperti Haji Misbah yang memadukan Islam dan komunis sebagai landasan perjuangan dalam menentang kolonialisme, kapitalisme, dan imperialisme, Amir Syarifuddin pun demikian. Ia menjadikan ideologi komunisme sebagai alat perjuangannya menentang penindasan dan penjajahan serta memastikan keyakinannya utuh dan mantap dalam iman Kristiani. Baginya, agama dan komunis tidak untuk dipertentangkan. Divonis hukuman mati oleh Jepang, diselamatkan oleh Soekarno dan Hatta. Pada 30 Januari 1943, Amir Syarifuddin ditangkap pemerintah fasis Jepang dan dijebloskan ke dalam penjara. Selama di penjara, Amir disiksa di luar batas peri kemanusiaan sebab tidak mau menyerahkan nama rekan-rekannya yang masih dalam buronan. Penangkapan Amir Syarifuddin tersebut berkaitan dengan gerakan bawah tanah dari organisasi Gerakan Antifasis atau GERAF, yang salah satu pentolannya adalah ia sendiri. Karena tidak mau membocorkan aktivitas organisasi GERAF, Amir akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Jepang. Kabar tersebut kemudian diketahui oleh Soekarno dan Hatta. Kedua tokoh itu langsung bergerak meminta pihak Jepang untuk membebaskan Amir Syarifuddin. Lobi yang dilakukan Soekarno dan Hatta berbuah hasil. Amir Syarifuddin selamat dari hukuman mati. Menjadi Bendahara Kongres Sumpah Pemuda II tahun 1928. Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan pada 27 hingga 28 Oktober 1928 menempatkan posisi Amir Syarifuddin sebagai Bendahara Kongres. Ia merupakan peserta Kongres Perwakilan Jong Batak yang juga menjadi salah satu tokoh Batak yang memelopori terbentuknya organisasi pemuda daerah Jong Batak. Pada tahun 1940 saat terjadi Perang Dunia Kedua, Amir ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Ia kemudian diberi dua pilihan, dibuang ke Bovendigul, tempat pembuangan populer untuk para buangan politik, atau membantu Belanda melawan Jepang. Ia kemudian lebih memilih membantu Belanda setelah menerima berbagai masukan dari para tokoh lainnya seperti Soekarno dan Hatta. Rasionalisasinya kala itu ialah baik kolonialisme yang diterapkan Belanda maupun fasisme yang dibawa Jepang. Keduanya sama-sama brengsek. Hanya saja fasisme lebih berbahaya dan peluang untuk menyusun kekuatan selalu berujung di muka betil. Pindah agama dari Islam ke Kristen. Berlatar belakang keluarga Muslim, Amir Syarifuddin Harahap memulai petualangan mencari kebenaran sejati di tengah situasi penindasan akibat kolonialisme, kapitalisme, dan imperialisme. Semasa menempuh studi di Belanda, Amir intens berorganisasi di Perhimpunan Indonesia, organisasi bentukan mahasiswa Indonesia di Belanda. Sayangnya, studinya di Belanda tidak sampai selesai. Amir kembali ke tanah air dan melanjutkan sekolahnya di Sekolah Tinggi Hukum Batavia atau Rechtshogeschool. Di sini Amir sering diajak dalam kelompok diskusi mahasiswa Kristen. Kelompok diskusi tersebut adalah Christelijke Studenten op Java Vereniging (JSV), cikal bakal organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Beberapa waktu kemudian Amir memutuskan menjadi seorang penganut Kristen.
Iman Kristiani yang diambilnya itu kian memantapkan jalannya dalam menentang penindasan dan meneguhkan perjuangannya dalam memerdekakan Indonesia. Terlibat dalam peristiwa Madiun. Hasil perjanjian Rheinfeld yang merugikan pihak Indonesia membuat Kabinet Amir II menjadi bulan-bulanan kritik. Untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah akibat demonstrasi dari kubu pendukung dan penentang Kabinet Amir II, Soekarno kemudian mencopot Amir Syarifuddin dari jabatannya sebagai Perdana Menteri dan menggantinya dengan kabinet yang baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta. Amir Syarifuddin kemudian memilih menjadi oposisi dengan membentuk Front Demokratik Rakyat atau VDR. Di waktu yang sama musuh datang dari Uni Soviet. VDR adalah kelompok oposisi yang terdiri dari berbagai golongan kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, dan Sarekat Buruh Perkebunan Indonesia. Bersama musuh inilah Amir Syarifuddin kemudian memproklamirkan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia di Madiun. Aksi tersebut lantas dibalas pemerintah Indonesia menerjunkan pasukan militernya. Musuh tewas dalam pertempuran, sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap dalam pelariannya. Hanya 3 bulan kemudian, Amir Syarifuddin kemudian dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer. Berakhirlah petualangan Amir Syarifuddin. Meski peristiwa Madiun 1948 itu membuat namanya hancur lebur dalam sejarah, terutama oleh penguasa Orde Baru, tapi jasa dan perjuangannya dalam kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilupakan begitu saja. Bukan begitu? Tanggapan Anda?